Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Putra Effendi, NPM 2021020418. Saya mahasiswa semester 2 Hukum Tata Negara kelas D Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, tujuan saya di sini adalah akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan ruang lingkup, tujuan dan manfaat mempelajari tasawuf. Ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah tasawuf dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup mempelajari tasawuf. Tasawuf adalah nama lain dari mistisisme. Dalam Islam, di kalangan orientalis barat dikenal dengan sebutan sufisme. Kata sufisme merupakan istilah kasus mistisme Islam, sehingga kata sufisme tidak ada pada mistisme agama-agama lain. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud supaya mempunyai makna dan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak, komunikasi, dan dialog antara ruh manusia dan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ijtihad dengan Tuhan. Demikian, ini menjadi inti persoalan sufisme, baik pada agama Islam maupun di luarnya. Dengan pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa tasawuf atau mistisme Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna memikirkan betul suatu hakikat kontak hubungan yang mampu menelaah informasi dari Tuhannya. Tasawuf atau mistisme dalam Islam berasensi pada hidup dan berkembang mulai dari bentuk hidup, kezuhudan, menjauhi kemewahan duniawi. Tujuan tasawuf untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan dengan maksud ada perasaan benar-benar berada di hadirat Tuhan. Para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan adalah cara formal, belum dianggap memuaskan karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum Islam. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang artinya, lalu dengan seorang hamba di antara hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami bertemu dengan hamba dari sisi kami. Yang kedua yaitu adalah tujuan mempelajari tasawuf. Tujuan tasawuf adalah ma'rifatullah, mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu kebersihan diri, taqarrub kepada Allah. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah secara jelas diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman ataupun tata cara yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah
ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ajibu da'watad da'i idza da'anil falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Melihat dari itu semua, kita dapat untuk bisa memahami betapa pentingnya mengenal Allah secara lebih dalam dan memahami dengan benar. Sama juga dengan kebersihan diri dan takarrub, kita tidak boleh melanggar apapun yang telah dibentuk oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu adalah manfaat mempelajari tasawuf. Faedah tasawuf ialah membersihkan hati agar sampai kepada ma'rifat akan terhadap Allah Ta'ala sebagai ma'rifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapat keridhaan Allah Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon diterima. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.